Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji korong api yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Wali Songo di Indonesia, di mana Wali Songo adalah sebagai bukti bahwasanya Islam di Indonesia adalah Islam Nusantara. Islam masuk ke wilayah Nusantara sudah terjadi sejak lama. Sebagai berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi dan datang langsung dari Arab. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk pada sekitar abad ke-9 Masehi atau ke-11 Masehi. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh bukti-bukti sejarah serta penelitian masing-masing sejarawan yang menggunakan pendekatan dan metodenya sendiri. Beberapa buku dan keterangan sumber referensi sejarah mengatakan bahwa perkembangan Islam di Nusantara sangat erat dengan peran tokoh atau ulama yang hidup pada saat itu, di mana tokoh yang sangat berjasa dalam proses Islamisasi di Nusantara, terutama di tanah Jawa, adalah para Wali Songo. Mereka adalah para wali yang membantu proses Islamisasi di Jawa. Wali Songo kemudian menjadi sosok yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran-ajaran dan dakwah mereka yang unik, serta sosok-sosok mereka yang menjadi teladan serta ramah terhadap masyarakat Jawa. Dengan begitu, Wali Songo mudah untuk menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Wali Songo menyebarkan agama Islam dari Jawa sampai ke Jawa Timur. Mereka berdakwah di Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Proses Islamisasi berjalan dengan damai. Jarang ada perlawanan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan proses Islamisasi. Hanya ada pertentangan kecil yang tidak terlihat sebagai peperangan atau pemaksaan budaya. Penduduk Jawa yang pada akhirnya memeluk Islam melakukan hijrah tersebut dengan sukarela. Wali Songo menerapkan metode dakwah yang lembut dan damai sehingga dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Jawa. Bahkan kehadiran para wali di tengah-tengah pulau Jawa tidak pernah dianggap sebagai sebuah ancaman. Para wali ini menyebarkan agama Islam menggunakan pendekatan budaya dengan cara menyerap seni budaya lokal yang dipadukan dengan ajaran Islam, seperti halnya wayang, tembang Jawa, gamelan, upacara adat yang digabungkan dengan makna-makna Islam dan sebagainya. Para wali juga memadukan unsur ajaran sebelumnya sebagai media dakwah. Mereka memasukkan nilai-nilai agama Islam ke dalam unsur tersebut, sehingga kedua unsur, baik unsur sebelumnya yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha, bergabung bersama unsur ajaran Islam, membentuk sebuah keserasian. Peranan Wali Songo di Indonesia. Sejarah Wali Songo sangat berhubungan dengan catatan penyebaran ajaran Islam di Jawa. Perjalanan mereka membentuk masyarakat Islam di Pulau Jawa memberikan sumbangan besar bagi perkembangan peradaban Nusantara. Selama berabad-abad, agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, baik di desa maupun di kota, dari pesisir pantai hingga ke daerah pegunungan. Selanjutnya, agama Islam menjadi ajaran yang benar-benar melekat di dalam setiap kehidupan masyarakat. Pembangunan tempat-tempat ibadah juga menjadi salah satu bukti bahwa agama Islam telah menjadi salah satu ajaran yang dianut oleh banyak orang. Pembangunan langgar atau masjid, selain tempat beribadah, juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran moral yang ada di dalam agama Islam. Tempat-tempat ibadah tersebutlah yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara, yang kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas, serta dakwah secara langsung membuat 9 wali ini lebih banyak dikenal dibanding tokoh lainnya. Kesembilan wali ini memiliki peranan yang begitu penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai tokoh penyebar agama Islam kepada masyarakat awam yang masih menganut ajaran sebelumnya, yaitu Hindu-Buddha, para wali berusaha dengan berbagai upaya sehingga masyarakat mulai mengenal Islam. Para wali sebagai orang yang ahli agama memberikan pengajaran sebagai guru yang mampu menerangkan banyak hal mengenai Islam kepada murid-muridnya. Para wali juga menjadi salah satu contoh tauladan. Ketika masyarakat yang menjadi murid-muridnya memiliki pertanyaan, maka para wali akan menjelaskannya dengan terperinci. Para wali bahkan tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberikan contoh langsung, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam urusan peribadahan. Bahkan dikala para wali hanya sekedar beribadah, masyarakat yang melihat akan mencontohnya. Sahabat, para wali pun menjadi pemimpin agama Islam di daerah yang mereka tempati.
Selain mereka memiliki pengikut yang jumlahnya cukup banyak, para wali ini bahkan menjadi tokoh yang disegani di dalam masyarakat. Berkat perjuangan Wali Songo itulah agama Islam menyebar ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Mereka adalah awal mula persebaran agama Islam. Bahkan selanjutnya agama Islam menyebar sampai ke seluruh daerah di Nusantara. Di dalam bidang pendidikan, peranan Wali Songo terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta yang dekat dengan Surabaya, yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Pulau Jawa. Di tempat inilah dia mendidik pemuda-pemudi Islam sebagai agen untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian disebarkan ke berbagai tempat di seluruh Pulau Jawa. Muridnya antara lain Raden Paku, Sunan Giri, Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim Syarifuddin atau Sunan Derajat, Raden Patah yang kemudian menjadi sultan pertama dari kerajaan Islam Demak, Maulana Ishak, dan banyak lagi mubalik yang mempunyai andil besar dalam proses Islamisasi Pulau Jawa. Sedangkan Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Santrinya banyak yang berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah, yang mengirim juru dakwah terdidik ke berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Bonang memutuskan kegiatan pendidikan dan dakwahnya melalui pesantren yang didirikan di daerah Tuban. Sunan Bonang memberikan pendidikan Islam secara mendalam kepada Raden Patah, putra Raja Majapahit, yang kemudian menjadi sultan pertama Demak. Catatan-catatan tersebut kini dikenal dengan suluk Sunan Bonang. Bidang politik yang diselami oleh para wali pun berkaitan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar. Di antara mereka ada yang menjadi penasihat raja, bahkan ada yang menjadi raja, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Istrinya berasal dari kalangan istana, dan Raden Patah, seorang putra Raja Majapahit, adalah muridnya. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di daerah Jawa tidak mendapat hambatan, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Sunan Giri fungsinya sering dihubungkan dengan pemberi restu dalam penobatan raja. Setiap kali muncul masalah penting yang harus diputuskan, wali yang lain selalu menantikan keputusan dan pertimbangannya. Sunan Kalijogo juga menjadi penasihat Kesultanan Demak Bintoro, sahabat Ngaji Koromopi yang dirahmati Allah. Sudah jelas sepertinya bahwa peran Wali Songo cukup dominan adalah di bidang dakwah, baik dakwah melalui lisan sebagai mubalik. Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dalam menyebarkan agama Islam. Seperti halnya Sunan Muria, dalam upaya dakwahnya selalu mengunjungi desa-desa terpencil. Salah satu karya yang bersejarah dari Wali Songo adalah mendirikan masjid. Hampir semua Wali Songo terlibat di dalam sejarah perkembangan sejarah Islam di Nusantara. Adapun sarana yang dipergunakan dalam dakwah berupa pesantren-pesantren yang dipimpin oleh para Wali Songo. Selain itu juga melalui media kesenian seperti wayang. Mereka membuatkan pertunjukan-pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam dengan meniupkan nafas Islam ke dalamnya.